Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rama di pelajaran Matematika Dasar. Oke, di minggu ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah SPLTV atau Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel, dan yang kedua kita akan belajar mengenai fungsi. Nah, apa sih itu SPLTV? Nah, SPLTV atau Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel berbeda dengan materi SPLDV yang udah dijelaskan kajuan sebelumnya. SPLDV itu menggunakan dua variabel. Nah, sedangkan untuk SPLTV ini kita menambah satu lagi variabel ke dalam model matematika, sehingga kita di sini mempunyai tiga variabel yang akan kita pecahkan. Oke, jadi SPLTV itu adalah sistem persamaan, ingat ya teman-teman, yang terdiri dari tiga persamaan. Jadi dia mempunyai tiga persamaan, dan masing-masing persamaan mempunyai tiga variabel. Oke, jadi ciri-ciri yang bisa kita identifikasi dari SPLTV ini adalah dia punya tiga persamaan, dan dari setiap persamaan itu dia punya tiga variabel. Biasanya variabelnya itu X, Y, atau Z, tapi bisa juga A, B, C. Nah, sebuah persamaan itu disebut linear tiga variabel kalau punya karakteristik dia punya sama dengan, punya tiga variabel, dan ketiga variabel tersebut mempunyai derajat satu. Nah, ini dia bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, teman-teman masih ingat nggak yang mana koefisien, yang mana variabel, yang mana konstanta? Oke, jadi yang merupakan koefisien itu yang A1, B1, C1. Nah, sedangkan yang variabel itu adalah yang X, Y, dan Z. Dia bisa juga huruf yang lainnya, misalnya A, B, C. Umumnya, tiga huruf yang digunakan sebagai variabel dalam SPLTV itu digunakan berurutan. Gitu. Nah, terus selanjutnya D1, D2, D3 ini dia merupakan konstanta. Oke, nah ini dia tadi ya, suku, variabel, koefisien, konstanta. Kalau suku itu dia merupakan gabungan antara koefisien dan variabel. Contoh nanti ada 4x atau 5y atau 6z seperti itu. Nah, ini untuk metode atau cara penyelesaian SPLTV itu umumnya kita menggunakan ada 5 nih. Ada substitusi, ada eliminasi, ada gabungan atau campuran dari substitusi dan eliminasi, kemudian menggunakan metode determinan, dan menggunakan metode inverse matrix. Tapi yang kita pelajari di sini, karena kita belum belajar tentang matrix, jadi kita akan menggunakan metode substitusi dan eliminasi terlebih dahulu. Oke, kita latihan soal ya. Nah, soal ini kita ambil dari Solwen SMA tahun 2017. Nah, di sini kalimat pertama adalah Fahri, Rengga, dan Ilmi menabung di bank. Oke, kita gunakan aja nama-nama dari pelaku di sini sebagai variabelnya. Berarti kita gunakan Fahri itu, kita misalkan dia variabel F. Ini cuma untuk mempermudah aja ya. Terus Rengga, kita asumsikan dia itu variabel R. Nah, dan Ilmi, kita asumsikan dia adalah variabel. Nah, ini biar nggak ketukar aja sih nanti di akhir kalau misalnya kita tulis A, B, C atau X, Y, Z kan bisa ketukar tuh kita nanti lupa Fahri itu A, yang B atau yang C gitu. Makanya kita permudah aja pakai huruf depan dari nama-nama pelakunya. Oke. Terus kita lanjut ke kalimat kedua. Jumlah uang tabungan Fahri dan dua kali uang tabungan Rengga. Berarti Fahri jumlah uang tabungan Fahri tambah dua kali tabungan Rengga itu adalah 100.000 lebih sedikit dari uang tabungan Hilmi. Berarti jumlahnya Hilmi dikurang 100. Ini aku persingkat aja ya, satuan ribuannya aku kasih di terakhir aja untuk mempercepat perhitungan. Oke. Nah, terus selanjutnya kalimat ketiga, selisih uang tabungan Rengga dan Fahri adalah 50.000. Berarti Rengga dikurangi Fahri adalah 50.000. Oke, jika jumlah tabungan ketiganya 1.500.000, uang tabungan Ilmi adalah ketiganya ya, F tambah R tambah I adalah 1.500. Nah, yang ditanya adalah Ilmi berapa?
Oke, ini kita gunakan metode campuran aja ya. Pertama kita gunakan eliminasi terlebih dahulu, kemudian baru kita gunakan substitusi. Ini aku tulis sebagai persamaan satu, ini persamaan dua, ini persamaan tiga. Oke, yang pertama kita coba eliminasikan dulu persamaan satu dan persamaan tiga. Oke, langsung aku pindah ruas aja ya. Kalau pindah ruas jangan lupa tandanya berubah. Jadi yang I kan di kanan sama dengan tuh, di sebelah kanan tanda sama dengan. Dia pindah ke kiri jadi minus ya. Minus I sama dengan minus 100. Oke, kita tulis yang persamaan ketiga. F plus R plus I sama dengan 1500. Oke. Oke, di sini karena kita mau menuju ke persamaan kedua yang variabelnya hanya R dan F, maka yang harus kita substitusi di sini adalah yang I ya berarti. Berarti gimana nih biar I-nya habis? Kita tambahkan saja. Oke, jadi berapa hasilnya? 2F ditambah 3R. Ini habis, aku ganti aja tintanya. Habis sama dengan berapa ini? 1400 ya. Nah, oke. Kita sekarang udah punya nih gabungan hasil eliminasi dari persamaan 1 dan 3. Oke. Selanjutnya kita coba substitusi ya. Oke, dari persamaan kedua itu R minus F sama dengan 50. Bisa kita tukar menjadi R sama dengan 50 plus F. Ini dari persamaan yang kedua. Jadi kita masukin aja 2F plus 3 dikali 50 plus F sama dengan 1400. Oke, jadi 2F ditambah 100 ditambah, sorry, bukan 100 ya, 150 ditambah 3F sama dengan 1400. Oke, jadi ini adalah 5F sama dengan 1400 dikurangi 150. Berarti 1250. Oke, nah 1250 itu sama dengan, oke, jadi ini F berarti sama dengan 1250 dibagi 5 adalah 250 ya. Oke, kita baru ketemu Fahrinya, padahal yang ditanya adalah Ilmi. Oke, nah ini karena F-nya udah diketahui dari persamaan kedua, tinggal kita R sama dengan, sorry, oke, R sama dengan 50 ditambah 250. Jadi uangnya si Rengga 300.000 ya. Oke, kita udah dapat R dan F. Nah, kita sekarang pakai persamaan yang mana nih? Kita pakai persamaan ketiga aja ya buat nyari I-nya. Oke, kita pakai persamaan yang ketiga. F-nya tadi berapa? F-nya itu 250, R-nya itu 300 ya. Berarti kalau ditambah berapa? 550. Oke, 50 ditambah I sama dengan 1500. Oke, di, ini berarti I sama dengan 1500 dikurangi 550. Jawabannya 950 ya. Nah, ini dia. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Uang ilmi adalah Rp950.000. Oke, materi yang kedua adalah materi fungsi. Jadi di materi fungsi ini kita diharapkan bisa menjelaskan notasi fungsi, daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik fungsi, serta sketsa grafik dari fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional dengan menggunakan contoh atau data kontekstual. Oke, jadi
Ini adalah pengertian-pengertian yang berkaitan dengan fungsi. Fungsi itu tidak bisa dilepaskan juga oleh relasi. Jadi, relasi itu adalah suatu hubungan perkawanan antara daerah asal dan daerah kawan. Sedangkan fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Oke, jadi di sini ya perbedaannya ada tepat satu anggota daerah kawan. Kalau misalnya dia nggak tepat satu, berarti dia masuk ke relasi. Gitu aja gampangannya. Oke, terus istilah-istilahnya ada daerah asal atau domain, kemudian ada daerah kawan, ada codomain, kemudian yang ketiga adalah daerah hasil atau range. Oke, jadi ini adalah bentuk penyajian dari fungsi. Yang pertama adalah diagram panah. Contohnya kayak gini ya. Ini diagram panah. Oh, ini A dan B. A ini adalah daerah asal atau domain. Nah, yang B ini adalah daerah kawan atau kodomain. Contoh ini adalah eh, satu ya ini. Satu, ini ada tiga, ini ada lima. Di sini ada dua, ada tujuh, ada sembilan. Oke, tadi sempat disinggung kan di slide sebelumnya perbedaan antara relasi dan fungsi. Nah, kalau dalam bentuk diagram panah seperti ini. Nah, kalau fungsi itu setiap daerah asal itu akan berpasangan tepat satu dengan daerah kawan. Misalnya satu dengan dua, atau satu dengan tiga. Sorry, tiga dengan dua, kemudian lima dengan tujuh. Nah, ini dia masih disebut fungsi. Tapi yang disebut relasi dia bisa nggak harus tepat satu pasangan antara daerah asal dan daerah kawan. Contohnya bisa kita hilangin. Nah, ini merupakan ini merupakan relasi. Tuh, terus selanjutnya adalah pasangan berurutan. Nah, ini bisa dilihat, ini DF itu adalah daerah asal, nah yang CF adalah daerah kawan, nah yang RF adalah range atau fungsinya. Oke, misalnya tuh ya bisa dilihat di contohnya. Oke, nah kemudian yang ketiga adalah rumus fungsi. Ini yang paling umum digunakan dalam persamaan matematika. Jadi bisa tuliskan dalam bentuk f titik 2 x panah a atau f dalam kurung x sama dengan a. Nah, kemudian bisa juga dalam grafik fungsi. Kalau dalam grafik sumbu x itu atau sumbu yang horizontal itu merupakan domain. Kemudian yang sumbu y yang vertikal itu merupakan kodomainnya atau daerah kawannya. Nah, grafik yang merupakan fungsi adalah grafik yang tidak membalik sejajar sumbu X, kanan atau kiri. Itu maksudnya, jadi fungsi itu nggak bisa kayak gini nih. Nah, ini dia nggak bisa, karena di satu X, di satu titik X, kita anggap aja di sini di 0, dia akan berpasangan dengan 2 Y. Misalnya ini 3, 5. Padahal kalau fungsi itu satu eh, angka di daerah asal itu harus tepat berpasangan dengan satu angka di daerah kawan atau kodomain. Jadi kalau misalnya ini dua, dia nggak bisa ya dikatakan sebagai fungsi. Oke, jadi mana nih yang bukan fungsi? Nah, benar-benar baru dibahas banget nih sebelum slide yang ini. Oke, jadi dari pengertian bahwa fungsi merupakan pasangan tepat satu anggota dari daerah asal atau domain dengan daerah kawan, kodomain, jadi yang bukan fungsi adalah yang gambar kanan ya, karena dia memasangkan satu anggota dari daerah asal dengan dua anggota dari daerah kawan. Itu daerah domainnya atau daerah asalnya itu dua, sedangkan yang dari daerah kawannya itu ada minus 3 sama 3, jadi ada dua. Jadi dia bukan fungsi ya. Oke, jadi untuk jenis-jenis fungsi ini ada kita ambil di sini 10 ya, ada identitas, konstan, linear, kuadrat, rasional, polinomial atau eksponensial, akar kuadrat, juga logaritma, bersyarat, dan fungsi trigonometri. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Jadi yang pertama itu adalah fungsi identitas, kemudian yang kedua ada fungsi konstan, yang ketiga itu ada fungsi linear,
Terus yang keempat itu ada fungsi kuadrat, dia bentuknya itu parabola. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi trigonometri, dia bentuknya kayak gelombang ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi rasional. Oke, mari kita latihan soal. Ini diketahui soalnya jika f dalam kurung 2x minus 2, dan tutup kurung sama dengan 4x kuadrat, ini kuadrat ya. Minus 8x plus 16, tentukan fx. Oke, karena di sini masih diketahui f 2x minus 2, padahal yang dicari adalah fx, maka kita misalkan dulu. Jadi 2x minus 2, kita misalkan kita ambil b ya. B. Oke, jadi untuk mendapatkan fx-nya, maka ini 2x minus 2 ini kita harus ubah jadi x. X itu dengan berapa? Oke, jadi kita pindah-pindah ruas saja. Ini jadi 2x, minus 2-nya geser ruas, jadi b plus 2. X sama dengan b plus 2 dibagi 2. Oke, dapat ya. Oke, jadi ini udah kita misalkan ya, f dalam kurung 2x minus 2, 2x minus 2-nya kita misalkan jadi b. Oke, kita tulis dulu fb sama dengan berapa tuh? X-nya kan kita udah ganti dengan ini ya. Jadi x kuadratnya kita kali aja b plus 2 per 2 kuadrat minus 8 dikali b plus 2 per 2 plus 16. Oke. Nah, ini berarti FB sama dengan 4. Ini kita kuadratkan ya. Jadi berapa? B plus 2 kuadrat. Jadi B kuadrat plus 2B plus 2B. Jadi 4B ya. 4. 2 kuadrat berapa? 4 ya. Ini bisa langsung aja kita coret. 4 sama 4. Oke. Oke, ini terus 8 dicoret sama 2. Jadi 4 ya. Jadi berapa nih? Minus 4 dikali B plus 2 plus 16. Oke, nah kita tulis aja B kuadrat plus 4B plus 4. Ini minus 4B, ingat minus ketemu plus jadi minus ya. Jadi minus 8 plus 16. Ya, FB. Oke, ini mana yang bisa dicoret? Ini ya, 4B dan minus 4B. Ini 4 dikurangi 8 minus 4 ditambah 16. Jadi B kuadrat plus 12 ya. FB. Oke, karena yang dicari adalah fx, jadi kita ganti aja. Misalnya menjadi fx sama dengan x kuadrat plus 12. Inilah hasilnya. Oke, itu aja materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Semangat terus.